Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara pembacaan makalah dari kitab Nashahil Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pada pagi hari ini kita sudah sampai ke makalah yang ke-13 ya. Setelah sebelumnya di makalah 10, 11 dan 12 kita dikenalkan dengan arti dari dosa-dosa kecil yang bisa jadi akan menjadi besar ketika kita melaksanakan secara terus-menerus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya tidak boleh lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk terus belajar, dan juga nikmat kesehatan bagi kita maupun keluarga kita, serta kita diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang halal dan barokah. Shalawat dan salam kita sanjungkan dan kita puja-pujikan untuk junjungan manusia yang terbaik di dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada makalah yang ke-13 dikatakan di sini, hammul arifidna wa hammu zahidid du'a. Jadi kesibukan orang yang arifin billah atau ahli ma'rifat itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukannya orang yang ahli zuhud atau zahid adalah berdoa. Ini kesibukan orang arif, dikatakan di sini ahli ma'rifat, itu senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesibukannya orang yang ahli zuhud adalah berdoa. Jadi ini berbeda ya antara ahli ma'rifat dan juga ahli zuhud. Arif billah adalah orang yang senantiasa memuji keagungan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, zahid adalah orang yang menghindari kehidupan mewah di dunia dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahid atau ahli zuhud senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu ada karena dikatakan berbeda di sini adalah karena tujuan dari ahli makrifat adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya semata-mata Allah dan Allah saja bagi dirinya, ya, tidak terkait atau keinginan dengan pahala bahkan surga, ya, sampai sedalam itu ya. Untuk ahli marifat ini tidak berharap apapun kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berharap seperti itu ya. Ketika tujuannya semata-mata Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak daripada keikhlasan. Sementara itu, bagi zahid atau ahli zuhud adalah ada keuntungan dirinya, yaitu apa? Keuntungan berupa pahala dan surga. Kemudian juga balasan-balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang kita lakukan.
Apakah artinya itu tidak boleh? Tentu saja boleh ya, bahwa kita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap keinginan atau setiap perbuatan, setiap amal itu ada balasannya, dan itu sudah diberikan, dijelaskan oleh Allah. Bahkan sekecil apapun amal kita, sekecil apapun amal kita itu akan dapat balasan. Ya wajar saja bahwa kita memang sebagai ciptaan Allah diberikan fitrah untuk apa? Punya harapan dan tujuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal walaupun kecil, sedikit, sangat kecil sekalipun, dan juga sebaliknya, ketika dia berbuat keburukan sekecil apapun, maka Allah pasti kasih balasan. Dan banyak ayat lain juga dijelaskan bahwa Allah akan memberikan pahala. Maka barang siapa membaca Al-Quran, alif lam mim, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, maka dia akan dibalas dengan satu kebaikan dilepaskan dengan 10 kebaikan. Kemudian barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 25 derajat kebaikan. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka itu untukku, dan Allah akan balas langsung atas amalan puasanya. Barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti ibadah wajib. Nah, jadi banyak sekali kabar atau informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang amalan, tentang balasan dari amalan-amalan kita, termasuk berita-berita tentang surga dan neraka. Nah, jadi perbedaan antara ma'rifat dan zuhud tidak sampai mengecilkan kita. Kita sebagai orang awam tentu saja kita belum sampai ke tingkatan-tingkatan seperti itu. Hanya kita untuk berusaha bagi kita menambah amal-amal kita, mengurangi kemaksiatan kita, dan kita berharap rahman, kasih sayangnya Allah yang akan nanti masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di makalah yang ke-14 ini dikatakan sebagian orang bijak mengatakan, mang tawahamu anna lahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah wa mang tawahum anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu binafsi. Siapa yang mengira bahwa dirinya mempunyai penolong yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia kurang mengenalnya. Dan siapa mengira bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih berbahaya daripada nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya. Yang menarik ya dari perkataan orang bijak ini, bahwa dia belum mengenal Allah ketika masih bergantung kepada selain Allah. Ya, misalnya terkait rezeki, terkait cuaca, dia pergi ke dukun, kemudian membenarkannya. Nah, itu berarti dia belum kenal Allah, bahwa Allah itu maha mengatur, maha kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bahkan perkara rezeki pun tidak akan terluput satu makhluk hidup di dunia ini tanpa mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dikatakan ketika ada orang yang tidak percaya kepada Allah, dia pergi ke dukun misalnya, itu artinya memang dia belum kenal Tuhannya dengan baik. Sama ketika dia mengetahui bahwa
menganggap ada satu musuh yang sangat berbahaya, dia lupa bahwa nafsu pada dirinya itu bisa menjadi musuh yang terbesar, yang bahkan dia tidak bisa mengalahkannya sehingga terjerumus dalam keburukan dan kedurgaan ataupun kefasikan. Nah, jadi pepatah bijak ini sangat baik juga ya, bahwa penekanannya kita kenal dengan Allah ya, maka dengan pengenalan itu kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan syirik, dari menyekutukan Allah, dari menyembah selain Allah. Dengan pengetahuan kita tentang Allah lewat Al-Quran dan Sunnah, maka kita meyakini bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas makhluk-makhluknya yang menjamin semua rezeki bagi makhluk-makhluknya tanpa sedikit pun akan dikurangi. Dan yakinlah bahwa Allah itu sebaik-baik penolong. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian itu untuk keterkaitan antara 13 dan 14. Kemudian untuk selanjutnya kami hanya mengajak kepada pemirsa semuanya untuk mari meningkatkan amal-amal kita, meningkatkan ibadah kita ya, dalam rangka tadi ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah-ibadah wajib. Bagi Anda yang laki-laki maka usahakan saja sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat, ataupun ketika dalam perjalanan singgah sejenak untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika adzan sedang berkumandang. Kemudian bisa ditambah dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, sholat duha. Bisa ditambah juga dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, membaca Quran tiap hari, kemudian puasa Senin Kamis dan seterusnya. Itu dalam rangka kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian sedikit ini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.